Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Idewo Made Susastra Ginate. Pada kesempatan ini akan memaparkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Gagasan-gagasan filosofis Ki Hajar Dewantara telah menjadi pondasi yang cukup kokoh dalam pendidikan di Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang memiliki tujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara menegaskan, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Dan juga kodrat alam Indonesia yang memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keragaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang harus terus berkembang, dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang petani yang dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Seorang petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi agar lebih baik dengan jalan memelihara dengan baik, memberi pupuk dan air, membasmi hama, sehingga dapat memperbaiki keadaan padi tersebut. Tetapi kita tidak dapat merubah kodrati tanaman padi menjadi tanaman jagung, karena kodrat tanaman padi berbeda dengan kodrat tanaman jagung. Dalam upaya menuntun kodrat anak, Ki Hajar Dewantara menggunakan metode pendidikan disebut sistem Among. Isinya terangkum dalam asas yang sangat masyhur, yaitu Tut Uri Handayani, Ing Madio Nangunkarso, Ing Ngarso Sungtulodo. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru semestinya mampu menjadi pamong, mendidik dengan ulas asih, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan si anak. Sistem pendidikan yang terbaik adalah yang mampu menumbuhkan disiplin dan pemahaman mengenai kesejatian hidup dari dalam diri siswa sendiri. Dalam sistem Among, Ki Hajar Dewantara menggunakan konsep trilogi pendidikan, di mana guru memiliki 3 fungsi utama. Di depan, ia menjadi teladan atau contoh yang baik bagi para murid. Di tengah, menjadi pendorong atau memberi semangat. Dan di belakang mengamati kemajuan para murid dan memberikan dukungan. Ki Hajar Dewantara juga menekankan agar para guru mendorong murid-muridnya agar mengikuti jalur yang benar dengan cara mengilhami dan memotivasi mereka dengan pikiran yang tepat. Dengan demikian, pendidikan akan menghasilkan manusia yang merdeka, yang berkembang secara utuh dan selaras dalam segala aspek kemanusiaannya, serta mampu menghargai dan menghormati manusia lain. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang sistem pendidikan yang berhamba pada sang anak merupakan konsep pembelajaran student center. Metode Among tercemin di semboyan Tut Uri Handayani adalah metode yang berhamba pada sang anak. Ki Hajar Dewantara sejak tahun 1922 sudah mengenalkan dan mengajarkan kita pada filosofi pendidikan yang berpusat pada anak. Ki Hajar Dewantara mengatakan, bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak,
melainkan untuk berhamba pada sang anak. Sehingga berhamba pada sang anak dapat dimaknai dalam arti mementingkan kepentingan anak dari segalanya. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Kegiatan pembelajaran hendaknya dirancang secara bervariatif dengan memanfaatkan teknologi dan potensi alam sekitar berdasarkan karakter kehidupan nyata yang sesuai dengan sosio-kultural masing-masing. Dan pembelajaran hendaknya berpusat pada siswa, sehingga dapat mendorong siswa aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilakunya sendiri. Pendidik juga hendaknya mampu menuntun siswa berkembang sesuai dengan minat, bakat, potensi, dan kebutuhan siswa yang dikembangkan dalam kegiatan ekstra maupun intrasekolah. Tentunya dalam pengimplementasian konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara adanya tantangan-tantangan yang akan dijumpai. Di antaranya, kurangnya minat belajar anak sehingga sulit melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tuntutan orang tua serta pemahaman sebagai pendidik yang menekankan hanya kepada faktor kognitif saja, tanpa melihat bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Kurangnya terbuka pendidik terhadap perkembangan teknologi, sehingga tidak ada sesuai dengan kodrat zaman anak. Dan pemahaman budi pekerti hanya dipahami di sekolah, dan sedikitnya ruang bagi anak mendapatkan keteladanan serta tuntunan belajar dari orang tua di rumah. Upaya dalam mengatasi tantangan tersebut diantaranya pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada anak dan memahami karakter anak, mengadakan pertemuan dengan orang tua dan pendidik terkait tujuan kegiatan belajar, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pendidik harus senantiasa mengembangkan diri, mengikuti kegiatan workshop, webinar, diklat sebagai pembelajar sepanjang hayat, dan sosialisasi pemahaman budi pekerti kepada orang tua. Sebagai sebuah refleksi, adanya sebuah perubahan pola pikir saya tentang pendidikan sebagai tuntunan penanaman budi pekerti dengan meneladani pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan juga berupaya melaksanakan pendidikan dengan berorientasi pada siswa, dengan memberikan layanan pendidikan secara menyeluruh dan mendidik sesuai kodrat anak. Terima kasih, salam dan bahagia.